Para pemain muda tim nasional Indonesia unjuk gigi dengan menampilkan performa yang luar biasa. Mereka berhasil membawa skuad Garuda Muda lolos ke babak perempat final. Padahal para pemain muda timnas Indonesia sempat dianggap remeh karena performa yang inkonsisten. Cetak Gol coba merangkum pembuktian pemain timnas Indonesia yang diremehkan sebagai berikut. Diragukan karena kehilangan pilar penting. Timnas Indonesia U23 diprediksi nggak akan bermain dengan kekuatan penuh di Piala Asia. Pasalnya, skuad Garuda Muda banyak mengandalkan para pemain lokal di ajang kali ini. Pasukan Merah Putih hanya dihuni oleh pemain keturunan seperti Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Justin Hubner, dan juga Rafael Strijk. Sebenarnya Indonesia hampir diperkuat oleh Elkan Bagot. Namun pemain keturunan Inggris ini nggak ikut serta karena baru sembuh dari cedera. Media Soha langsung memberikan pendapatnya tentang peluang Indonesia di Piala Asia U23. Media asal Vietnam ini menyoroti performa Indonesia di laga uji coba sebelum turnamen. Saat itu skuad Garuda Muda sempat dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 0-1. Hasil ini membuat Soha meremehkan peluang Garuda Muda di Piala Asia U23. Menurut Soha, Indonesia nggak mampu berbicara banyak di babak fase grup. Pasalnya, skuad asuhan Sintayong dikelilingi oleh beberapa negara calon juara. Mulai dari Qatar, Australia hingga Jordania yang berhasil mencapai runner-up di level senior. Namun Indonesia berhasil membungkam para kritikan dari banyak orang. Dengan mengandalkan pemain-pemain yang dianggap local pride, Indonesia mampu lolos ke babak 8 besar dengan status runner-up. Hernando Ari. Hernando Ari menjadi salah satu pemain yang performanya paling disorot. Penjaga gawang Persebaya Surabaya ini berhasil tampil apik di laga menghadapi Australia. Padahal Hernando Ari banyak dihujani oleh serangan bertubi-tubi dari skuad Kangguru. Namun hebatnya dia dinobatkan sebagai man of the match dengan catatan 4 penyelamatan krusial. Hernando berhasil menggagalkan penalti dari Muhammad Toure. Tony Fitmar selaku pelatih Australia mengakui kehebatan kiper 22 tahun ini di bawah mister gawang. Dia menyebut sebenarnya anak asuhnya pantas menang di laga kali ini. Namun semua itu berhasil digagalkan karena Hernando bermain dengan sangat baik di laga tersebut. Setelah laga usai, Hernando langsung berselebrasi dengan gaya ikonik. Dia menirukan gestur gerakan Bruce Lee yang terkenal di film Shaolin Soccer. Penampilan hebat ini sekaligus menjawab banyak kritikan yang didapatkan kontra Qatar. Justinus Laksana saat itu mengkritik Hernando yang sempat salah posisi di situasi free kick. Menurut Coach Justin, Hernando seharusnya nggak perlu melakukan kesalahan itu. Di sisi lain, netizen Indonesia juga banyak menyandingkan Hernando dengan era emas Kurnia Mega. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari juga menjadi salah satu kunci kesulitan lini belakang timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta ini selalu menjadi pilihan utama di 3 laga yang dimainkan. Permainan hebatnya yang paling disorot adalah saat berhadapan dengan Australia dan Jordania. Saat itu Ferrari berhasil meminimalisir beberapa peluang yang didapatkan oleh lawan. Kehebatan Ferrari bahkan mendapatkan sorotan dari netizen Thailand. Mereka memuji sang pemain karena berhasil menciptakan pertahanan yang solid bersama Rizky Ridho. Pujian ini diberikan karena pertahanan Indonesia dikenal sering melakukan kecerobohan. Netizen Thailand gak menyangka Indonesia punya pertahanan yang terorganisir dengan baik. Ferrari sendiri memang digadang-gadang sempat menjadi calon bintang. Sanjungan tersebut sempat disampaikan oleh rekan satu tim di Persija Jakarta, Ondrej Kudela. Kudela memuji atribut mumpuni yang dimiliki oleh pemain 20 tahun ini. Dia menyebut kalau Ferrari adalah pemain yang gesit dan piawai dalam duel 1 lawan 1. Komang Teguh. Selain Muhammad Ferrari, ada Komang Teguh yang berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah. Pemain Borneo FC Samarinda ini juga menjadi salah satu andalan dari Sintayong. Dirinya sudah memainkan 2 laga sebagai starting line up dari 3 pertandingan di penyisihan grup. Padahal Komang nggak diperhitungkan bisa bermain apik. Pasalnya, bek 21 tahun ini jarang mendapatkan menit bermain di Liga 1.
Selain itu, dia juga belum pernah mendapatkan pemanggilan untuk membela skuad Garuda di level senior. Apalagi Komang juga sempat mendapatkan hujatan di perhelatan Piala Asia U23. Saat itu Komang dikritik karena menghadiahkan penalti bagi Australia setelah melakukan handsball. Hebatnya pemain kelahiran Bangli ini langsung membayar tugasnya dengan baik. Dia melesakkan satu-satunya gol kemenangan atas Australia lewat situasi sepak pojok. Kemampuan spesial Komang berlanjut saat berhadapan dengan Jordania. Dirinya kembali melesakkan satu gol memanfaatkan lemparan jauh dari Pratama Arhan. Padahal Komang tampil di babak kedua menggantikan Muhammad Ferrari. Berkat performa gemilangnya di dua pertandingan, Komang mendapatkan julukan bek tengah berkepala emas. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman menjadi sorotan di pertandingan fase grup terakhir menghadapi Jordania. Pemain Bayangkara presisi ini mencetak gol indah lewat placing kaki kirinya. AFC memuji gol indah Witan Sulaiman yang menghujam keras di sisi kanan gawang Jordania. Lewat sosial media resminya, mereka mengunggah video gol berkelas dari Witan. AFC menuliskan jika Witan merupakan pemain masterclass yang bisa mencetak gol bagus. Warganet banyak yang menyamakan gol yang dilesakkan Witan sama seperti gol Lionel Messi. Lapulga sempat mencetak gol yang hampir serupa kala menghadapi Benfica di Liga Champions yang lalu. Gol itu bahkan dinobatkan sebagai gol terbaik di penyisihan grup. Padahal Witan sempat dianggap kurang layak menjadi starter di bawah asuhan Sintayong. Beberapa kali sang pemain kerap melakukan kesalahan dan membuang peluang di depan gawang. Akan tetapi Sintayong masih percaya dengan kemampuan Witan. Sang pelatih bahkan sering memaklumi kesalahan Witan meskipun sering bermain buruk. Sintayong beralasan Witan selalu kurang keberuntungan dalam hal finishing. Namun keputusan sang pelatih kini dianggap benar dengan memainkan Witan. Marcelino Ferdinand. Terakhir ada Marcelino Ferdinand yang berhasil mencetak gol di pertandingan terakhir penyisihan grup. Dua golnya ke gawang Jordania mengantarkan Garuda Muda lolos ke babak 8 besar. AFC juga turut memuji torehan dua gol Marcelino ke gawang Jordania. AFC menuliskan kalau sang pemain sudah menunjukkan kontribusi besarnya untuk skuad Garuda Muda. Terbukti Marcelino dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan menghadapi Jordania. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini mencatatkan statistik yang begitu cemerlang. Dia berhasil melepaskan 4 shoot on target di mana 2 diantaranya berbuah gol. Marcelino bahkan hanya kalah dari pemain Abdullah Radif yang melepaskan 5 shoot on goal. Performa cemerlang ini menjawab kritikan yang kerap ditunjukkan kepada Marcelino. Sebelumnya dia sempat dianggap terlalu kurus untuk ukuran seorang pemain. Marcelino juga gagal mendapatkan tempat utama bersama KMSK Deinze. Dia pun disarankan untuk meningkatkan fisiknya dengan berlatih angkat beban. Berkat semangat juang dan kegigihan yang tinggi, Marcelino kini punya peranan penting di skuad Garuda. Marcelino merasa senang dan terus bertekad untuk mencetak sejarah baru. Itulah ulasan pembuktian pemain timnas Indonesia U23 yang diremehkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka layak mendapatkan apresiasi tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.